Teman-teman yang udah join boleh mulai start lab ya. Oke, punya saya sudah hijau. Saya coba buka manajemen konsolnya ya. Punya teman-teman gimana? Sudah menyalakah manajemen konsolnya? Ya, saya sudah, Ci. Baik. Ya, oke teman-teman. Kita bahas lab 5. Kita akan creating CloudFront distribution. Di lab 5 ini kita akan creating CloudFront distribution. Langkahnya, yang pertama kita akan bikin bucket. Yang kedua kita akan masukin bucket policy untuk public access. Kemudian kita bakal bikin distribution. Yang terakhir kita akan testing. Ya. Testing sama modify, seperti itu. Kita lakukan yang pertama dulu, kita akan create bucket. Service-nya masih sama, kita akan ke storage, kemudian cari S3 atau dari search-nya juga boleh S3 langsung. Kemudian di S3 ini kita bakal bikin bucket. Ketentuannya, bucketnya itu huruf kecil dan tidak boleh ada spasi. Jadi ketika kita create bucket ini, untuk taruh namanya dimulai dari huruf kecil, kemudian tidak boleh ada spasi. Kita coba ini ya, namanya Escalab 5 punya saya misalkan. Lalu setelah itu kita cek object ownership, ACL enable, kita pilihnya. Kemudian turun ke bawah ada block public access setting, ini di uncheck. Kemudian turun ke bawah lagi ada I acknowledge ini diklik dan kita boleh create bucket. Silakan ya. Jadi set namanya huruf kecil, tidak boleh ada spasi. Object ownership-nya ACL enable. Kemudian block all public access-nya di uncheck. Jadi di clear ceknya. I acknowledge-nya diklik. Kemudian terakhir kita create bucket. Ya, namanya bisa nggak? Oh, bisa ya. SK Lab 5. OS region-nya yes is. Kemudian nih udah ada ya. Bucketnya sudah jadi. Punya teman-teman, apakah bucketnya sudah berhasil dibuat juga? Yang saya sudah, Ci. Baik. Kalau sudah, kita coba lagi lanjutkan. Langkah berikutnya kita akan upload file. Filenya gambar, bebas. Kalau teman-teman mau ambil dari yang ada di modul, berarti yang CloudFront Test Image, boleh juga. Bebas. Kita akan upload filenya ke bucket ini. Caranya kita upload, kemudian kita add file. Oke, saya upload gambar namanya image.png. Teman-teman boleh pakai yang contoh, boleh pakai punya sendiri juga. Lalu setelah itu teman-teman turun ke bawah sedikit. Di sini ada permission. Nah, di permissionnya ini kita pilih yang redefine ACL, kemudian grant public read access. Turun ke bawah lagi, I understand, terus baru di-upload. Kalau mau lihat gambarnya yang punya saya, tinggal dibuka aja. Kita bisa pakai ini, objek URL ini. Nah, ini gambar punya saya ya. Jadi dia sudah masuk di bucket kita sklab5.s3 amazon aws.com garis miring nama filenya.
Teman-teman, apakah sudah berhasil juga? Sudah, Ci. Sip. Kalau sudah, kita lanjut ke tas 2. Tas 2 kita akan nambahin bucket policy. Caranya kita masuk lagi ke bucketnya. Kemudian kita pilih bucket kita. Kalau policy adanya di permission. Kita ke bucket policy, edit. Kemudian kita masukkan policy yang kita mau tempelkan di sini ya. Policy-nya kita tambahkan. Jangan lupa untuk resource-nya kita ganti. Di sini kan masih example ya. Nah, kita ganti seperti ini supaya ke bucket kita. Kalau sudah, kita boleh save. Dari permission ini, kita bakal lanjutkan ke tas 3 untuk meng-create distribution. Caranya, kita ke service lagi, tapi nyarinya yang network and content delivery. Kita cari yang CloudFront ini. Lalu kita create a CloudFront distribution. Ini yang tadi ya, origin. Kita ditanya. Originnya mana nih? Originnya adalah S3 bucket kita. Yang ini. Yang punya saya SKLab 5. Kemudian setelah itu, setelah jawab originnya, WHF-nya coba kita do not enable ya. Kok minta itu? Oke, pilih yang do not enable aja teman-teman. Nah, nanti teman-teman akan diberikan distribution domain name seperti ini. Kalau sekarang dicobain di browsernya, masih belum bisa ya teman-teman. Masih belum bisa menampilkan apapun. Kalau misalkan teman-teman mau ngetes, paling tesnya gini. Ini kan sudah diakses, sudah di originnya sudah ke S3 kita. Kalau teman-teman mau akses gambar yang tadi punya saya kan image.png, maka cara bukanya seperti ini. Supaya nggak usah nyoba lagi yang ke HTML-nya. Image.png. Masih nggak mau. Sebentar. Image.png. Sebentar, saya cek dulu ya. Oh, masih deploy teman-teman. Tunggu sampai sukses ya. Image pakai s.png. Teman-teman sudah sampai membuat distributionnya? Atau ada yang kesulitan? Saya udah, Ci. Oke. Masih deploy atau udah berhasil? Masih deploy. Deploy. Ditunggu ya. Nah, yang tas 4, kalau teman-teman cobain tes the distribution, itu make link ini, distribution domain name, kemudian pakai nama filenya, misalnya garis miring punya saya image.png, dipanggil di file HTML lokal. Seperti itu. Tapi kalau misalkan nanti kita mau langsung ke yang tas 5, supaya nanti kita bisa lihat bahwa image itu tuh sudah ada di file HTML kita, boleh juga. Jadi tidak perlu ngetes yang tas 4. Nanti tas 4-nya ditesnya pakai browser aja. Tab browser aja. Nih, originnya ke S3 kita.
Kalau mau pakai code yang di langkah 17, teman-teman berarti itu bakal nunjukin paragraf, ada teksnya, my text contact goes here, kemudian ada gambar, gambarnya yang tadi diberikan di contoh ya, itu ada kayak gambar kucing gitu. Tapi kalau teman pakai objek, pakai gambar sendiri, berarti nanti pas di IMG-SRC-nya adalah link distribution domainnya, garis miring, nama filenya. Gitu. Tapi saya sih nggak akan tes yang tas 4 ini ya. Nanti kita langsung pakai halaman HTML-nya aja buat nampilin. Yang penting nanti kita tes dulu aja di tabnya, gambarnya muncul atau tidak. Tadi nggak muncul karena dia masih deploy. Saya sambil upload CSS-nya ke S3 ya, teman-teman. Oke. Kalau yang upload sendiri, jangan lupa nanti permission-nya di set grant public access. Seperti yang waktu tadi pas kita ngupload gambar. Upload. Oke, sudah berhasil. Baik, teman-teman. Sekarang kita akan cek ya. Distribution domain name ini, kita akan ambil, kita akan lihat file yang tadi, yang image-nya. Garis miring, image.png. Nah, sudah tampil. Berarti kita sudah berhasil mengakses dari distribution domain name ini ke S3 kita. Teman-teman udah berhasil juga belum? Sudah, Ci. Baik. Kalau sudah berhasil, eh, buat teman-teman yang mau ngecek secara lokal, silahkan lakukan yang test the distribution. Tapi sebetulnya kalau dengan kita ngakses link seperti ini, kemudian kita kita masukkan ke IMG SRC, source-nya ini sudah berhasil juga sih teman-teman. Ya, jadi saya akan lewat yang test the distribution-nya, kita akan langsung masuk ke modify the distribution. Nah, modify the distribution itu nantinya kita bakal masukkan semua file yang kita punya, HTML-nya, CSS-nya, itu ke S3 kita. Jadi semua resource kita yang nantinya mau kita tampilin di halaman web yang nanti linknya adalah blablabla.cloudfront.net. Nah, kita kan maunya pakai alamat itu supaya nanti tidak terlihat lagi alamat S3-nya. Maka kita perlu lakukan modify the distribution. Tapi sebelum modify the distribution, teman-teman perlu upload semuanya ke S3. Jadi kalau contoh punya saya duplikat ya. Tadi sambil nunggu saya uploadin. Kalau dicek di S3 saya, nah ini bucketnya. Maka saya sudah uploadkan folder buat stylenya, CSS-nya. Kemudian sama si file HTML-nya yang sudah dibuat. Nah, nantinya kita akan modifikasi si distribution-nya supaya kita bisa ketika ngakses alamat blablabla.cloudfront.net ini nanti alamatnya adalah alamat website kita yang tadi HTML itu, yang index.html. Seperti itu. Tapi kita nggak mau manggil lagi kayak gini. Nggak mau manggil manual gini ya. Ini kalau saya panggil jadinya tampilan kayak gini kan. Ya, ini sudah dibuatkan page-nya. Maunya kita tanpa nulis index.html, nulis ini aja. Maunya nanti langsung masuk ke page ini. Seperti itu. Jadi silakan teman-teman uploadin berbagai hal yang udah teman-teman coba buat, gambar, kemudian mungkin ada style atau ada JS, boleh juga. Kemudian index.html-nya. Kalau di lokal dibuka index.html-nya, sudah ngakses ke sini gitu ya, ke sini ke CSS-nya dan ke gambarnya. Seperti itu. Silahkan dicobain teman-teman. Dan plus kalau ngupload, jangan lupa teman-teman ketika ngupload filenya, permission-nya dibuka. Ya, seperti yang ada di langkah 22 itu permission-nya dibuka. Kemudian di bagian predefined ACL-nya, diklik grant public read access-nya. Silahkan coba dilengkapi dulu teman-teman.
Silahkan coba dilengkapin. Pokoknya kalau udah berhasil ngakses ini berarti sudah berhasil sih teman-teman memasukkan origin S3-nya ke sini. Ci mau nanya, Ya, boleh. untuk kita upload filenya itu harus yang berhubungan sama Tubos atau nggak usah? Bebas Untuk sih. CloudFront Kalau yang ini. sekarang mah Bebas bebas. ya? Oke, makasih Ci. Kalau berhubungan sama Tubes lebih bagus juga sih. Ini kalau di page yang saya rancang ini pakai template ya teman-teman. Saya tulisin topik tugas besar. Buat dan kumpulkan file presentasi yang menjelaskan tugas besar. Kumpulkan judul. Ini nanti yang teman-teman diminta ya di akhir buat tugasnya. Kumpulkan judul dengan format nama strip judul. Buat deskripsi yang mewakili kasus dan solusi yang dibahas. Kemudian videonya landscape, tampil wajah, dan rapi. Silakan dikerjakan mandiri, pembahasan tidak boleh sama antar mahasiswa. Kalau linknya mah link ke morning ya ini. morning.maranatha.edu gitu. Boleh pakai template, bikin kayak gini juga boleh. Ininya dulu aja teman-teman, sampai akses ini. Kalau ini sih sekarang masih deny nih. Kita perlu modify ini nih. Karena dia belum boleh. Paling bolehnya itu kalau dia dipanggil nama filenya. Ini. Kalau mau misalkan mau gambarnya aja yang tadi kita udah upload image.png. Nah, gambarnya aja. Ini yang sudah ada di S3 kita. Ini ya. Jadi kalau udah berhasil jangan di end dulu ya. Sebelum kita lakuin yang paling terakhir untuk mendisable, eh, kita akan bareng-bareng liatin dulu hasilnya ya. Nah ini kalau misalnya kita bla 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 cloudfront.net ngambilnya kan dari distribution domain name ini kan, maka gagal. Tuh, dia masih akses deny kayak gini. Jadi paling kalau mau dipanggil filenya image.png atau ke HTML-nya index.html. Ini baru bisa. Yang pasti filenya sudah ada di sini. Kita bisa panggil cloudfront.net, kemudian nama filenya. Nah, kalau sudah berhasil seperti itu, gimana caranya supaya kita jangan sampai munculnya akses deny kayak gini? Caranya, kalau file sudah semua masuk ya, sudah masuk ke semua ke S3. Caranya kita ke eh, CloudFront Distribution ini, kemudian kita lakukan edit. Nah ini, di CloudFront itu di bawahnya ada setting, kemudian edit. Nah di edit ini kita cari yang namanya default root object. Nah kalau default root object ini kita isi, misalnya tadi kan page saya yang pertama namanya index.html. Kemudian kita save, tunggu dia lagi modify, lagi deploy. Dengan memasukkan eh, namanya ke default root object, nanti pada saat kita masuk ke sini, itu akan langsung muncul halaman index.html tanpa perlu ngetikin index.html. Kayak gitu. Jadi di bagian setting diedit, cari default root object. Nah, ini punya saya sudah berhasil. Kalau kita ke sini lagi kan tadinya dia bilangnya akses deny. Sekarang kalau dicoba lagi, maka akan langsung masuk ke sini. Mau misalnya ngopi baru juga, masukin ke sini, udah langsung masuk seperti itu. Jadi dia di setting dulu, dimasukkan alamatnya dimasukkan nama file index.html-nya ke default root object. Gimana teman-teman, sudah berhasil belum? Berhasil, Ci. Wah, sip ya. Seperti itu. Jangan di end dulu ya. Nanti terakhir itu kita ada disable. Disable itu nanti adanya di sini. Tapi kita nanti aja ya. Distribution.
Nah ini, kalau mau nge-disable, tapi jangan dilakuin dulu ya teman-teman. Kita nanti tunjukin dulu hasil jadinya. Ini diklik, terus klik disable. Kalau diklik disable, dia udah nggak bisa lagi. Jangan dilakuin, itu mah nanti terakhir aja kalau udah beres. Kalau misalkan udah semuanya jadi, silahkan ditunjukin ya.